Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Idul Adha dan Kurban. Saya kelas PAI 4D. Baik, di sini ada surah Al-Hajj yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkannya untuk kamu, supaya kamu menggabungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Di sini asbabun nuzulnya itu dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa orang-orang jahiliyah membalur Baitullah dengan daging unta dan darahnya. Berkatalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lebih berhak membalur Baitullah. Maka turunlah ayat ini, surah 22 dan 37, yang menegaskan bahwa Allah tidak akan menerima daging dan darah kurban mereka, tetapi Allah akan menerima takwanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Juraij. Sini juga ada munasabah. Munasabah pada ayat 37 dan ayat sebelumnya maupun sesudahnya menunjukkan bahwa manifestasi pengejauhan tahan atau aktualisasi takwa adalah menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut salah satu diantaranya berupa hewan ternak, sehingga mensyukurinya dengan menjadikan sebagai lalu sembelihan adha dan adliyah atau kurban. Hal itu mengingatkan kita setiap ibadah yang bersifat personal atau vertikal harus mempunyai dampak sosial atau horizontal, dan sebaliknya pada kurban, ibadah sosial harus selalu didasarkan dan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban atau kurban dalam Al-Quran disebutkan 3 kali, yaitu surah Juz 3 ayat 183 dan Juz 5 ayat 27 dan 46-28. Kata nar yang berarti kurban disebutkan dalam surah 108 Juz 2. Sehingga Idul Adha disebut juga Idul Kurban atau Idul Nar. Di samping praktek kurban telah dilakukan oleh Habil dan Qabil, juga diteruskan tradisi itu oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana disebutkan dalam surah ayat 42, 51 dan 37 102. Hikmah kurban. Selain manfaat secara langsung, yaitu daging hewan yang dibagikan untuk meningkatkan protein hewani, ibadah kurban mengandung hikmah atau pelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersamaan dengan gema takbir dan mengalirnya darah hewan, bergetarlah hati umat Islam dan mengalir pula segala nafsu kebinatangan. Sebagai benang merah dari kegiatan Idul Adha, kurban maupun haji adalah gema takbir atau menyebut asma Allah. Lalu yang kedua, belajar dari perilaku hewan kurban yang berupa hewan ternak kambing atau domba, onta dan sapi atau kerbau, yang semuanya sebagai hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Menurut hasil pengkajian Purnomo Sidi, bahwa perilaku hewan pemakan tumbuh-tumbuhan antara lain tidak memiliki rasa tega memangsa sesama makhluk hewani karena daging bukan merupakan makanannya, tidak bersifat agresif melainkan defensif, dengan menunjukkan sikap waspada terhadap hewan pemakan daging. Cara bertahannya dengan hidup
berkelompok karena dengan cara ini dapat memberikan rasa aman dan terlihat adanya pemimpin yang menampakkan sosok panutan. Perilaku seseorang yang ditimbulkan oleh sikap batiniah kebersamaan senada dengan perilaku hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Lalu dan yang ketiga, bahwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah hewan kurban dalam bentuk lahiriah, melainkan yang menjadi dasar dari kurban itu yaitu takwa. Dengan demikian, kendaraan yang dinaiki atau sarana yang digunakan di akhirat nanti adalah ketakwaan dan perwujudannya di dunia dilambangkan dengan bentuk hewan kurban. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbesar hewan kurban dapat dipahami juga sebagai memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang keempat, pengorbanan ketiga beliau, Ismail, anak Ibrahim, dan ayah Hajar, dan ibu adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemampuannya kepentingan pribadinya yang bersifat duniawi. Dan yang terakhir, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Ibrahim akan rela berkorban demi kesejahteraan generasi berikutnya, bukan sebaliknya dengan menguras kekayaan alam, padahal itu semua milik anak cucu. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.